Ya pemirsa, peningkatan konsumsi masyarakat saat Ramadan dan Idul Fitri 2026 menjadi peluang besar bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah untuk meningkatkan market share dan pendapatan. Potensi transaksi UMKM pada momen Ramadan dan Lebaran ini akan mengalami peningkatan yang signifikan yang didorong oleh tingginya konsumsi rumah tangga dan daya beli masyarakat. Dan untuk membahas tema menarik spesial dialog Lebaran dengan tema Lebaran pendorong peningkatan belanja UMKM, kali ini sudah hadir melalui Zoom dengan Ibu Novita Hardini, selaku founder dan CEO UMKM Perempuan Perintis Indonesia atau Aprintis Indonesia, sekaligus anggota Komisi 7 DPR RI yang salah satu fokusnya terhadap pengembangan UMKM nasional. Halo Ibu, apa kabar? Minal aizin wal faizin ya Ibu sebelumnya. Minal aidin wal faizin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Ibu, jika kita berbicara terkait sektor UMKM ya Ibu. Nah, bagaimana Ibu review Ibu terhadap sektor UMKM di kuartal 1 2026 ini? Eh, Kalau saya melihat kuartal 1 2026, teman-teman yang ada di akar rumput, saya amati dengan berbagai dinamika regulasi yang ada gitu. Sebenarnya cukup cukup banyak sekali peluang yang harusnya bisa dimanfaatkan oleh teman-teman pelaku UMKM. Salah satunya dengan adanya dapur-dapur SPPG atau MBG yang ada di sekolah-sekolah, ini menjadi peluang yang mestinya memang harus bisa menyerap banyak sekali produk UMKM yang ada di daerahnya masing-masing, baik di sektor makanan maupun di sektor baju, pengadaan seragam dan lain sebagainya. Terus kemudian kita melihat hari ini kita sedang menyambut Lebaran, di mana di hari pertama kita datangnya Ramadan gitu ya, bulan Ramadan ini menjadi momentum yang memang selalu ditunggu-tunggu oleh pelaku UMKM, di mana ini menjadi trigger di pendapatan mereka bisa 2 kali lipat atau 3 kali lipat. Tapi sekali lagi, menurut apa yang memang selalu saya amati yang ada di lapangan, sebenarnya peluang-peluang yang memang diharapkan oleh pemerintah di tingkat pusat ini belum secara optimal dimanfaatkan oleh teman-teman pelaku UMKM di tingkat bawah. Salah satunya belum terbukanya ruang business matching antara SPPG dengan UMKM yang ada di sekitar SPPG berada, atau di semua daerah yang tersebar itu mungkin bisa dibilang hanya beberapa daerah yang memang udah melek pentingnya punya tanggung jawab meningkatkan UMKM sekitar. Kedua, dengan adanya berita impor, mulai dari impor truk ya untuk koperasi desa Merah Putih, kemudian impor beberapa bahan baku. Kemudian kita melihat bahwa sebenarnya di Indonesia sendiri sudah bisa memproduksi, teman-teman UMKM sudah bisa memproduksi. Tentu ini menekan dan menampar, bahkan memukul teman-teman pelaku UMKM yang tidak hanya bersaing dengan teman-teman pelaku UMKM saja, tapi juga bersaing dengan negara gitu. Ini yang menjadi Ya. catatan dari saya. Ya Ibu, menarik sekali yang Ibu sampaikan tadi, namun tadi Ibu menyampaikan bahwa hal ini atau momen ini bisa menjadi trigger ya bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun dari kacamata Ibu sendiri, apakah momen ini cukup signifikan untuk pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional? Iya, baik. Pertama tentu di dalam momen Ramadan dan juga menjelang Lebaran ini pertumbuhan PDB kita yang ditopang dari teman-teman pelaku UMKM atau sektor UMKM ini tentu meningkat drastis. Tapi sekali lagi kita tidak boleh hanya menggantungkan pada satu momen ini saja. Karena kita butuh ekosistem yang kompleks untuk bisa benar-benar menopang ekonomi nasional. Nah, 1 bulan penuh ini, di mana ini menjadi trigger peningkatan ekonomi nasional kita melalui sektor UMKM, ini tidak menutup masalah-masalah yang ada di lapangan secara utuh, secara makro. Kita lihat memang banyak sekali peluang-peluang UMKM baru tumbuh di bulan Ramadan dan menjelang Lebaran, baik di sektor makanan, F&B dan lain sebagainya. Tapi ketika mereka bertumbuh, daya beli masyarakat ini menurun drastis, di mana hari ini pun rupiah kita semakin tertekan. Jadi kita melihat dari banyak sekali kacamata, tidak hanya kacamata secara makro tapi secara mikro. UMKM bertumbuh, tapi yang membeli ini daya belinya menurun. Jadi kebanyakan mereka malah meningkatkan potensi hutang di bank atau
hutang ke tetangga atau hutang ke saudara atau bahkan hutang ke rentenir untuk bisa membeli barang-barang sesuai dengan budaya kita di Indonesia bahwa lebaran tuh harus banyak kue, harus baju baru. Nah ini kan sebenarnya kasihan juga di masyarakat. Jadi kita nggak bisa hanya melihat data secara makro aja. Kemudian kita melihat asimetris informasi pembiayaan. Mana dari kacamata pelaku UMKM, sebenarnya bank-bank ini sudah sangat bersahabat untuk bisa membantu UMKM ini berkembang, bertumbuh. Tapi di mana kita lihat lagi ke dalam mikronya, secara prakteknya masih pembiayaan dari bank ke teman-teman pelaku UMKM ini masih dimintain ongkos yang membebani pelaku UMKM itu sendiri, belum membayar bunganya, belum membayar jasa yang membantu untuk bisa kur itu turun. Kemudian biaya produksi dan biaya harga jual gitu ya. Ini sering sekali malah nggak ada untungnya karena satu, harga produksi sekarang lebih mahal karena harga minyak, energi, kemudian harga bahan baku beras, gula dan lain sebagainya itu sekarang lagi tinggi-tingginya. Jadi biaya produksi nggak bisa ditekan, harga jual nggak bisa ditinggi gitu. Karena itu tadi daya beli masyarakat yang nggak mampu untuk membeli. Nah ini kasihan juga pelaku UMKM. Terus kemudian regulasi yang saya pikir masih belum benar-benar sepenuhnya berpihak pada UMKM. Ini yang harus terus dikawal oleh teman-teman Komisi 7 di DPR RI. Ya, ya Ibu. Jadi memang tantangannya juga semakin banyak ya sepertinya Ibu, walaupun di tengah momen yang konsumsi masyarakat sedang meningkat juga. Namun kita akan membahas lebih lanjut ya Ibu Novita terkait UMKM ini, kita akan jeda berikut ini dulu. Ya, Ibu izin Ya, untuk posisi duduknya bisa tolong di tengah kamera Ibu? ini ya. Iya, soalnya tadi agak posisinya kurang Maju pas ya. seperti itu, iya. Oke. Kurang ke kiri sedikit Ibu. Kurang ke kiri. Oke. Gini ya. Nah, oke, sudah pas Ibu. Ya, kembali bersama kami pemirsa, masih dengan spesial dialog edisi Ramadan dan Lebaran 2026 bersama Ibu Novita Hardini selaku founder dan CEO UMKM Perempuan Perintis Indonesia atau Aprintis Indonesia. Ibu melanjutkan pertanyaan terkait UMKM tadi ya, di mana pemerintah juga masih terus maksimalkan ya potensi pertumbuhan sektor UMKM, salah satunya dengan memperluas pasar UMKM di berbagai fasilitas transportasi publik. Nah, apakah menurut Ibu upaya ini cukup untuk membantu para pelaku usaha kecil dan menengah? Ya, saya pertama tentunya mengapresiasi usaha pemerintah dalam mendukung apa ya bertumbuh dan berkembangnya pelaku UMKM di ranah-ranah transportasi publik. Dan ini tentu patut diacungi jempol karena memang ya memang ini yang memang harus dilakukan oleh pemerintah. Jadi kalau pemerintah melakukan inovasi di beberapa transportasi publik, ada pelaku UMKM yang diberikan stand secara gratis. Sebenarnya ya memang itu tanggung jawab pemerintah, ya memang itu yang harus dilakukan pemerintah. Ya sekali lagi, tapi kita juga harus mendorong pemerintah itu tidak hanya menyediakan tempat dan juga melakukan inovasi. Oh ini di setiap transportasi publik harus melibatkan UMKM, tapi pemerintah juga harus ada evaluasi yang mendalam di mana setiap harinya ada ukuran jelas setiap UMKM itu pendapatannya berapa. Terus yang membeli itu rata-rata apakah memang benar-benar orang di sekitaran situ atau memang mungkin base pelanggannya pelaku UMKM tersebut atau bahkan malah dari pemerintahnya sendiri gitu. Nah, ukuran-ukuran itu yang nanti kami juga harus ingin sekali meminta
pemerintah punya data yang akurat untuk disampaikan kepada publik, sehingga ukuran keberhasilan dari inovasi yang dilakukan oleh pemerintah itu bisa dipertanggungjawabkan. Ya, Ibu. Kalau kita melihat momen ini kan memang dinilai mampu ya, Bu, untuk mendorong kenaikan penjualan sekaligus memperkuat peran UMKM dalam perputaran ekonomi. Nah, namun untuk sektornya, sektor UMKM apa saja sih, Bu, yang menjadi pendorong utama penguatan UMKM itu sendiri? Oke, kalau sektor kita lihat ada 4 sektor utama ya yang besar sekali. Satu masalah sektor pertanian dan pangan. Nah, ini kita lihat banyak sekali ada susu, ada telur, ada sayur mayur, semua hasil-hasil pertanian yang hari ini memang menjadi penopang utama ekonomi nasional di bidang UMKM, di mana memang ini kebutuhan pokok manusia. Kedua, sektor F&B, makanan. Kalau tadi masalah hasil pertaniannya, masalah bahan mentahnya, ini F&B-nya yang udah makanan jadi, mungkin dari resto, dari depot, kemudian bisa dari catering, terus paket-paket iftar, paket-paket mungkin ketika lebaran, makanan orang-orang biasanya menyambut tamu-tamu, butuh catering dan lain sebagainya, ini meningkat. Kemudian yang ketiga, fashion tentu, mulai dari kerudung, mulai baju dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ini sebenarnya kita apresiasi juga karena tumbuhnya ekosistem ekonomi baru di UMKM, yaitu sektor digital, di mana digital ini menjadi peluang baru bagi pelaku UMKM digital, karena banyak banget pelaku UMKM konvensional yang 3 utama tadi saya sebutkan tidak bisa menggunakan digital secara maksimal. Jadi ada UMKM tumbuh yang baru menawarkan jasa digital kepada teman-teman pelaku UMKM. Ini juga bertumbuh, Mbak, di Ya. momen-momen 1 bulan ini gitu. Ya menarik sekali ya Ibu, apalagi ada UMKM digital ya, memang saatnya sepertinya terlihat sedang naik-naiknya ya, walaupun di momen-momen seperti ini. Nah, kalau dari Ibu sendiri selaku founder dan juga CEO UMKM Perempuan Perintis Indonesia atau Aprintis, regulasi seperti apa sih yang dapat mempermudah pengembangan UMKM itu sendiri? Oke, yang pertama tentu kita membutuhkan regulasi di mana pemerintah menjamin pendampingan pasca Ramadan atau Lebaran. Jadi pendampingan yang tidak pernah putus, yang tidak hanya berfokus pada event-event besar saja, tidak hanya berfokus pada apa namanya, tempat di mana promosi itu diberikan kepada teman-teman UMKM, tapi pendampingan secara utuh dan menyeluruh, mulai dulu hingga hilirnya, mulai dari penataan manajemen keuangan, kemudian bagaimana menggunakan digital, kemudian bagaimana manajemen proses bahan baku, dan sampai bagaimana pemerintah itu memastikan UMKM ini benar-benar bisa terserap di belanja pemerintah. Kita ingat dong beberapa tahun yang lalu UMKM ini lagi berjaya-jayanya, Mbak, karena belanja pemerintah lebih dari 80% itu harus dan diwajibkan menyerap produk-produk UMKM. Nah, yang sekarang agak bias regulasinya. Belanja pemerintah tidak diharuskan menyerap UMKM, sehingga belanja pemerintah ini malah dilarikan, kita belanjanya ke Cina, kita belanjanya ke India. Terus kita berharap ekonomi nasional bertumbuh seperti apa kalau dari regulasi yang belanja pemerintah di tingkat pusat, provinsi hingga tingkat daerah seperti ini aja tidak diatur dengan jelas. Misalnya mungkin bukan dalam undang-undang ya, mungkin peraturan presiden, peraturan menteri hingga turun ke perda. Kita sih berharap pemerintah pusat bisa menjadi contoh bagi pemerintah daerah bahwa belanja pemerintah, serapan belanja pemerintah harus menyerap produk-produk UMKM. Tapi sangat disayangkan untuk membeli truk saja harus impor dari India yang nominalnya itu bisa digunakan untuk kita investasi dan membuat pabrik sendiri, dan kemudian itu bisa menjadi UMKM baru di Indonesia. Dan tentunya sesuai dengan cita-cita Pak Prabowo Subianto, Pak Presiden di awal-awal ketika kami berharap penuh kepada Pak Presiden sehingga ekonomi 8% ini bisa tumbuh. Kalau punya jam kita harus beli
jam buatan anak-anak Indonesia. Kalau punya baju kita harus beli baju buatan anak-anak Indonesia. Truk kita juga bisa bikin truk loh. Kita juga bisa bikin kendaraan. Maka regulasi pemerintah pusat itu harus memberi contoh bagi pemerintah daerah. Kalau ada belanja negara itu harus dioptimalkan belanja ke produk dalam negeri. Sebenarnya hanya regulasi itu aja yang benar-benar akan mempengaruhi bagaimana ekosistem UMKM ini tumbuh dan menjadi penopang pertumbuhan ekonomi nasional secara utuh menuju 8%. Kedua, regulasi tentang pendampingan pembiayaan. Jadi banyak sekali di lapangan masih terjadi pembiayaan 100 juta masih dimintain sertifikat, jaminan dan sebagainya. Ini tentunya memberatkan bagi pelaku UMKM. Tapi saya juga paham di sisi perbankan. Perbankan mau aman, maka perlunya pendampingan. Jangan sampai pinjaman kur ini akhirnya dijadikan hal-hal yang sifatnya konsumtif bagi teman-teman pelaku UMKM. Sebenarnya hanya 2 regulasi itu aja sih yang dari kacamata saya. Sebenarnya kalau 2 regulasi penting ini itu udah diperhatikan penuh oleh pemerintah, saya yakin kok pertumbuhan 8% itu akan mampu dicapai dari teman-teman pelaku UMKM. Nggak usah muluk-muluk deh industri besar dan lain sebagainya. Kalau UMKM kita utuh, UMKM kita hebat, ekonomi Indonesia akan selamat dari krisis. Baik, Saya Ibu. percaya. Ya, kan memang kita bicara tentang dukungan pemerintah ya. Memang ada salah satu kegeraman ya dari Menteri UMKM yaitu Bapak Maman. Beliau menyebut bahwa pasar kita sepertinya kotor ya dengan barang-barang impor dari luar negeri. Tadi juga disebutkan oleh Ibu Novita. Kita akan bahas Ibu setelah jeda yang berikut ini. Tetaplah bersama kami. Kembali bersama kami pemirsa, Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman geram dengan banjirnya barang impor khususnya dari China. Maman berpendapat bahwa sebesar apapun pendanaan hingga pelatihan yang diberikan pemerintah akan sia-sia jika pasar Indonesia kotor dan becek dari impor produk China. Padahal Kementerian UMKM mematok target besar penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR sebesar Rp295 triliun pada tahun 2026. Meski pendanaan terus diguyur, Menteri UMKM Maman mengungkapkan masalah umum bukan di pembiayaan, melainkan hilangnya akses pasar karena impor. Menurut Maman, dari sisi pembiayaan, pemerintah justru telah memberikan dukungan besar kepada sektor UMKM. Akses pembiayaan saat ini tercatat mencapai Rp1.600 triliun, meningkat signifikan dibandingkan 20 tahun lalu. Maman menilai persoalan utama berada pada sisi pasar, di mana pasar domestik saat ini dipenuhi barang impor ilegal yang membuat produk UMKM sulit bersaing, yang membuat pelaku UMKM sulit menjual produknya karena pasar telah dibanjiri barang impor murah. Pasar Indonesia ini becek, kotor dan jorok. Jadi sebagus apapun Mas kita bantu UMKM hari ini, contoh misalnya UMKM A, kita bantu pembiayaan kepada mereka. Kita support apapun pelatihan kepada mereka. Mereka bisa produksi, tapi mereka nggak bisa jual barang. Betul? Coba silakan. Mereka nggak bisa jual barang hari ini. Dia produksi baju. Pada saat bajunya ini mau dijual ke pasar, ke market, nggak laku bajunya. Karena apa? Karena pasarnya becek, dipenuhi dengan barang-barang impor dari luar. Ini yang saya bilang. Ya pemirsa, masih bersama kita Ibu Novita Hardini selaku founder dan CEO UMKM Perempuan Perintis Indonesia atau Aprintis Indonesia. Ibu, untuk melanjuti pertanyaan tadi terkait beceknya pasar Indonesia ya dengan produk-produk asing, menurut Ibu apa kendala yang dirasakan oleh para pelaku usaha selama ini, apalagi terkait impor-impor ilegal yang masuk itu tersebut? Iya, saya memang sependapat dengan Menteri
Kementerian UMKM ya, Pak Menteri ya, apa yang dibicarakan bahwa becek dan kotornya pasar Indonesia hari ini, karena memang UMKM kita itu tidak mampu bersaing dengan produk-produk yang dibeli oleh supplier-supplier dari Cina atau dari beberapa negara, karena mereka menawarkan harga yang lebih murah. Jadi udah kalah telak gitu loh UMKM kita. Jadi meskipun dibiayai, pemerintah benar-benar mendorong UMKM melalui pembiayaan yang sangat masif, UMKM kita tidak tahu dan tidak mampu bagaimana caranya bersaing harga dengan apa namanya kompetitornya, yaitu produk impor. Maka sebenarnya peraturan pemerintah yang melarang dengan tegas masuknya produk-produk impor ini harus dibarengi. Nah, nggak bisa semata-mata dilarang produk impor tapi nggak ada solusi yang ditawarkan. Maka ya harusnya dibarengi dengan bagaimana efisiensi produksi. Jadi lagi-lagi sebenarnya bagaimana pemerintah itu memastikan bahan baku yang diperlukan oleh teman-teman pelaku UMKM ini bisa murah untuk bisa dibeli oleh teman-teman pelaku UMKM. Nah, kemudian teknologi. Pemerintah itu harus, ini sebenarnya udah bahasa saya udah lama banget ya. Pemerintah itu harus mau uh, in apa sih namanya, investasi di bidang teknologi. Kenapa sih Cina itu bisa murah? Karena Cina itu pertama kali yang dilakukan bukan bagaimana dia bikin produknya, bikin bahan bakunya, tapi Cina itu selalu investasi, hal yang pertama dilakukan adalah teknologi, sehingga adopsi mesin produksi modern itu sangat mampu menekan harga produksi. Nah, maka dari itu Indonesia masih sangat lemah sekali, masih sangat terbatas sekali tentang kesadaran adopsi teknologi. Kemudian mahalnya biaya logistik. Nah, kita tahu kan kenapa China itu bisa murah. Selain China itu investasi di teknologi udah sangat masif, China itu memastikan bahwa pengiriman logistik itu sangat-sangat murah karena ditopang oleh jalur infrastruktur yang sudah memadai. Kembali lagi ini kontribusi antara Komisi 7 dan Komisi 5 untuk memastikan jalur-jalur infrastruktur yang memang dilalui oleh pengiriman barang itu harus memang terbangun dengan baik. Kalau memang logistik kita sudah terbangun dengan baik, itu bisa mempengaruhi turunnya harga Ya. produksi, harga beli kita. Kalau dari sisi saya pembeli, belinya jadi lebih murah. Kalau dari Ya. sisi penjual, untungnya bisa lebih gede gitu. Nah, kalau kayak gini, akhirnya kan meskipun Hmm. ada barang impor gitu ya, karena kita nggak bisa hapus impor sama sekali kan, tapi kan UMKM bisa bersaing gitu loh Mbak. Baik Ibu, dengan adanya tantangan-tantangan tersebut ya, pertanyaan terakhir nih Bu, apa saran Aprintis untuk penguatan ekosistem UMKM nasional dari gempuran produk-produk impor tersebut Ibu? Saran untuk pelaku UMKM. Ya. Oke, kalau saran untuk teman-teman pelaku UMKM tentunya saya berharap teman-teman selalu kuat dalam menghadapi berbagai kondisi, karena orang paling tahan banting saya pikir ini selain guru-guru tapi juga teman-teman pelaku UMKM, karena sudah melalui berbagai badai cobaan mulai dari pandemi Covid hingga saat ini tantangan ekonomi global yang berdampak sangat besar juga ke ekonomi nasional kita. Kemudian kedua, saya juga minta doa ke teman-teman pelaku UMKM untuk terus memperjuangkan upaya proteksi pemerintah dengan beberapa langkah yang mampu menjadi bentengnya pelaku UMKM. Salah satunya revisi Permendak nomor 31 tahun 2023 di mana mengatur pemisahan media sosial dan e-commerce serta menetapkan harga minimum untuk produk impor yang dijual langsung. Jadi kita memang tidak bisa menyetop produk impor, tapi setidaknya kita bisa mengatur berapa harga impor yang diperbolehkan masuk sehingga tidak menekan teman-teman pelaku UMKM. Dan yang terakhir, saya ingin terus menyampaikan kepada pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah untuk terus menggerakkan bangga buatan Indonesia gitu. Harus punya kesadaran secara utuh untuk mampu membeli produk-produk Ya. dalam negeri, karena ini bentuk solidaritas ekonomi. Kalau kita nggak sadar ini, ya kita susah untuk bisa melindungi teman-teman pelaku UMKM.
Baik, terima kasih Ibu. Memang harapannya cukup besar ya. Semoga momen ini bisa menjadi batu loncatan bagi sektor UMKM yang terus berjaya untuk pengembangan ekonomi di Indonesia. Baik, terima kasih Bu Novita atas waktunya. Terima kasih banyak dan semoga kita ketemu lagi next time Ibu. Ya, sampai bertemu lagi. Minal aidin wal faizin Minal aidin ya. wal faizin Ibu.